Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK di channel belajar jaringan kesayangan kita semuanya. Sebagai seorang mahasiswa dan juga konten kreator di YouTube, saya membutuhkan sekali yang namanya internet. Dan hampir setiap hari saya menggunakan internet. Kadang-kadang untuk mengerjakan tugas, kadang-kadang untuk ngupload video di YouTube, dan kadang-kadang hanya sekedar untuk bermain game ketika jenuh melanda. Sehari-hari daily driver saya memiliki 3 buah HP, 1 buah laptop, dan 1 buah komputer yang saya gunakan hampir setiap hari itu. Saya tinggal di kos yang sangat sederhana. Di kos tersebut tidak teraliri oleh yang namanya internet kabel. Jadi solusi saya biasanya saya akan menggunakan yang namanya router home atau router 4G LTE. Dan ini adalah Orbit Star N2. Orbit Star N2 ini adalah salah satu produk dari Orbit yang baru saja dikeluarkan di awal tahun 2023. Seperti namanya, N2 ini adalah pemutakhiran dari generasi sebelumnya, yaitu Orbit Star N1. Disclaimer dulu bahwa saya tidak dibayar oleh Orbit. Jadi semua yang saya kemukakan ini adalah murni subjektif pengalaman pribadi saya menggunakan Orbit Star N2. Untuk spesifikasinya tidak jauh berbeda dari Orbit Star N1, yaitu dia LTE kategori 4, terus kemudian Wi-Fi-nya 2,4 GHz, dan dia mampu menampung sampai dengan 32 user secara bersamaan. Jadi kita punya 32 device secara bersamaan, dia masih kuat untuk mengangkat device tersebut untuk agar dapat terkoneksi dengan internet. Seperti halnya router-router Orbit atau modem Orbit yang lain, ketika kita membeli Orbit Star N2 ini, nanti kita akan diberikan sebuah paket data sebesar 150 GB untuk 6 bulan. Lah lewat dhisik montore. Jadi setiap bulannya nanti kita akan mendapatkan paketan sebesar 25 GB secara cuma-cuma dari Orbit. Untuk bentuk dari Orbit Star N2 ini, buka saya aja. Ini berbeda sekali dengan Orbit Star N1 generasi sebelumnya. Ini bentuknya lebih compact lagi, lebih kecil, dan tidak ada antena di kanan kirinya. Ini jauh lebih mirip Orbit Pro sih menurut saya. Dia punya port Ethernet di belakang, dan juga ada tombol reset, ada tombol power, dan kemudian di depannya dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah LED indikator. Ada indikator power, indikator data, indikator Wi-Fi, indikator koneksi kabel, dan juga indikator sinyal yang dia peroleh. Terus di atasnya juga ada tombol WPS. Jadi ini adalah tombol untuk kita bisa mengkoneksikan dengan device kita tanpa menggunakan password Wi-Fi. Terus di belakangnya juga ini, meskipun compact, dia memiliki port antena yang sepertinya ini port antena 4G sih. Jadi kalau misalkan sinyalnya kurang bagus, nanti kita bisa tambahkan antena di belakangnya. Ini portnya. Fokus Tara. Ini port antenanya, jadi nanti kita bisa menambahkan antena di belakang dari Orbit Star N2 ini. Dan sekedar info bahwa Orbit itu dia banyak sekali menggandeng brand router atau router home untuk mendevelop produknya. Dan untuk Orbit Star N2 ini sama dengan Orbit Star N1, dia adalah keluaran dari router HKM dengan tipe HKM 0128A. Jadi karena dia adalah produk keluaran dari HKM, ketika pembelian kita akan mendapatkan paket yang lengkap sekali. Kartu Orbitnya langsung terpasang di dalam Orbit Star N2-nya. Terus kita akan mendapatkan kabelan, kita akan mendapatkan adaptor. Jadi langsung saja kita tancapkan, terus tancapkan ke listrik, registrasi, dia akan langsung bisa digunakan. Jadi paket pembeliannya sangat lengkap sekali untuk Orbit Star N2. Dan sekedar info bahwa HKM ini banyak sekali tidak direkomendasikan oleh orang-orang karena katanya banyak problemnya dan katanya adalah produk yang tidak bagus. Tetapi rasanya tidak adil ketika saya menilai HKM seperti itu, karena tidak saya sadari bahwa ternyata saya tuh banyak sekali menggunakan produk HKM, baik dari MiFi-nya, router home-nya, dan termasuk Orbit Star N2 ini baru saja saya pakai. Jadi nanti saya akan tunjukkan alasan kenapa saya memilih produk HKM atau memilih Orbit yang didevelop atau dibuat dari router-router HKM. Langsung saja kita akan gaskan, kita akan bahas Orbit Star N2 dan nanti kita akan coba performanya. Gas, Mas. Yang pertama adalah harganya. Star N2 atau orbit-orbit dari HKM itu adalah harganya sangat terjangkau sekali, tidak bisa dipungkiri. Meskipun saya adalah seorang konten kreator di YouTube, saya hanya seorang mahasiswa biasa, di mana uang ratusan ribu itu adalah uang dengan jumlah yang sangat banyak bagi saya. Dan Orbit Star N2
atau router-router Orbit atau produk apapun dari HKM itu dia biasanya dibanderol dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Bahkan Orbit Star N2 ini baru saja rilis di awal tahun 2023, itu harganya tidak lebih dari 600.000 harganya ya. Dan itu sangat terjangkau sekali. Saya tinggal nabung, tidak makan berapa hari atau mengurangi porsi makan, nanti saya bisa membeli Orbit Star N2 ini. Dan itu adalah alasan terkuat sebenarnya kenapa saya memilih Orbit Star N2 atau Orbit yang dari HKM. Meskipun banyak yang tidak merekomendasikannya, tetapi karena budgetnya hanya bisa untuk membeli itu, ya sudah saya beli Orbit Star N2 karena memang HKM menciptakan router-routernya itu untuk kalangan entry level sepertinya loh ya. Yang kedua adalah letak geografis. Pertimbangan saya kenapa saya memakai Orbit Star N2 atau router-router dari HKM adalah pertimbangan geografis. Jadi di sini provider apapun lancar semua. Jadi sinyalnya tidak ada yang sulit. Tidak ada kekhawatiran dari saya tidak akan mendapatkan sinyal karena di sini memang tidak daerah yang susah sinyal. Yang ketiga, alasan kenapa saya menyukai Orbit Star N2 atau saya sering menggunakan produk-produk dari HKM adalah saya adalah seorang konten kreator jaringan yang sudah terjun ke YouTube sejak tahun 2013. Jadi saya banyak sekali pengalaman bekerja sama dengan banyak brand. HKM ini adalah salah satu brand yang tidak ruwet ketika bekerja sama atau mau memberikan produk atau saya minta produk untuk dicoba. HKM pasti mau, ketika saya minta apa dikasih, saya mau coba apa pasti dikasih tanpa dia khawatir saya akan bilang itu jelek atau itu bagus. Jadi HKM sangat konsekuen sekali dan tidak khawatir kalau misalkan saya bilang Orbit Star N2 jelek, ya dia tidak akan komplain karena itu adalah pengalaman pribadi saya menggunakan produknya. Jadi dia tidak tertutup atau sangat terbuka sekali dengan kritik dan saran dari pengguna atau dari konten kreator seperti saya ini. Dan langsung saja, mungkin jenengan semuanya penasaran dengan performa Orbit Star N2, modem Orbit yang baru saja dirilis di awal tahun 2023. Mari kita coba performa Orbit Star N2. Gasken. Oke, ini dia Orbit Star N2 nya sudah saya nyalakan. Ini saya nyalakan menggunakan power bank karena di sini jauh dari stop kontak. Dan ini saya kebetulan punya konverter power bank to DC 12 volt ya. Nanti kalau pengen power konverter semacam ini tak sertakan di link deskripsi di bawah deh. Dan ini Orbit Star N2 nya sudah saya nyalakan, sudah terregistrasi. Untuk cara meregistrasi Orbit semua Orbit, videonya ada di sini. Jadi nanti silahkan tonton video yang itu. Dan ini kebetulan sudah saya registrasi, sudah nyala, dan saya akan konekkan, sambungkan HP saya ke Orbit Star N2 nya. Di sini namanya adalah Telkomsel BEFB, passwordnya ada di bawah routernya. Dan kita akan coba performa pertama, kita akan gunakan untuk speed test sekarang. Kita akan mendapatkan speed test berapa. Nah, di sini saya sudah mendapatkan speed test Telkom PT Telekomunikasi Indonesia. Kita akan coba speed test, kita dapat speed test berapa ya lur ya. Mengenaskan sekali. Ya, di sini saya mendapatkan kecepatan unduh 3 Mbps dan kecepatan unggah sebesar 9 Mbps saja. Ini kecepatan kecil yang sebenarnya ini tergantung kondisi wilayah atau geografis jenengan semuanya ketika menghidupkan si Orbit Star N2 ini sih. Kalau di kos biasanya saya mendapatkan kecepatan sekitar 19 MB sampai hampir 20 Mbps. Kalau di sini saya bawa di kampus, dia hanya mendapatkan kecepatan sampai dengan 3 Mbps dan 9 Mbps saja. Mohon maaf karena ada suara tarhem. Jadi karena ini saya bikinnya sore hari dan kampus saya di UIN, jadi rohaniawannya sangat dapat sekali. Dan kita akan gunakan untuk streamingan di YouTube, kita akan gunakan untuk membuka YouTube. Dan membuka YouTube langsung nyaman saja, ini 3 Mbps padahal ini dia cepat sekali membuka YouTube. Ini saya matikan datanya dulu. Nah, ini benar-benar dari Orbit Star N2 ya, kecepatannya. Oke, ini kita akan coba untuk ngaji Gus Bahak lah. Oke, kita akan coba ngaji Gus Bahak Full HD langsung ya. Jadi lancar 3 Mbps padahal ini saya bisa lancar ngaji Gus Bahak. Paling streamingan YouTube gue ya ngaji Gus Bahak, nonton Cak Nun gitu ya. Dan ini sangat, kita coba naikkan di 1080. Sangat lancar sekali padahal cuma 3 Mbps ya. Lancar di 1080 impresinya. Kita coba gunakan untuk scrolling TikTok. Banyak sekali nih yang nge-tag saya di TikTok ternyata. Ini saya gunakan untuk scrolling TikTok. Apa ini isinya TikTok ya Allah Gusti. Ini lancar-lancar saja ya. Saya scroll di TikTok, dia langsung berjalan videonya. Jadi lancar sekali. Kita akan coba untuk membuka Instagram. Nah, ini saya gunakan untuk membuka Instagram. Ini lancar saja. Saya gunakan untuk membuka Explore.
Explore ku isine Mas. Explore lanang, wong lanang iki isine ngene-ngene iki ya. Ya, ini saya membuka explore. Ini ada loading sebentar tapi dia langsung terbuka. Ini menurut saya enak sekali, masih sangat enak sekali digunakan. Dan untuk terakhir kita akan uji gaming. Jadi kita akan gunakan si Orbit Star N2 ini dengan kecepatan yang kita dapat di speed test. Saya coba speed test lagi kali ya. Kita dapat kecepatan berapa? Ini saya dapat kecepatan 6 MB untuk unduhnya, jadi ini naik. Kemudian saya mendapatkan kecepatan upload sebesar 22 MB. Ini baru saja saya uji speed test. 30 MB coy. Mantap ini untuk ngupload video YouTube lancar pasti ya. Untuk live streaming juga lancar nih, 32 Mbps, 33 Mbps. Ini kecepatan internet yang saya dapat di uji speed test kedua setelah saya gunakan untuk membuka sosmed. Nah, sekarang kita akan coba untuk main game. Bagaimana performanya untuk bermain game Mobile Legends dengan kecepatan 3 Mbps saja atau 6 Mbps. Baru saja kita dapatkan kecepatan 6 Mbps ya. Oke, buka lobby lancar. Ini bisa dilihat jaringannya ini. Kita dapat ping 66 ms turun ke 183. Ini kita akan uji untuk main klasik. Apakah nge-lag atau tidak? Ini performanya saya akan jujur, jujur-jujure. Oke, ini sudah masuk ke lobby dan ini 54 milisecond untuk pingnya. Dan ini saya tidak nge-frame sama sekali. 47, 58. Ini enak ya, bisa dilihat. Kita akan coba cari war. Kalau war biasanya dia akan membutuhkan koneksi yang lebih besar dan lebih stabil lagi untuk pingnya sih. Ini saya akan coba cari musuh. Ini saya sudah bertemu musuh, pingnya 76 ms dan tidak kuning. Pingnya stabil di hijau terus ya, lur ya. Oke, ini pingnya stabil di hijau. Ini saya war juga hijau terus. Ya, ini saya ngekill ya, lur ya. Ya, pokoknya ini kesimpulannya kalau digunakan untuk game, dia pingnya selalu hijau. Pingnya selalu hijau, untuk war juga ini selalu hijau ya, lur ya. Oke, itu saja percobaan untuk Orbit Star N2. Jadi kesimpulannya adalah Orbit Star N2 ini adalah salah satu router Orbit termurah yang bisa jenengan semuanya coba, yang baru saja dirilis di awal tahun 2023. Untuk performanya adalah tergantung di mana kita meletakkan router ini. Kalau misalkan kita meletakkan router ini banyak jaringan Telkomsel, maka otomatis dia akan mendapatkan kecepatan internet yang sangat tinggi. Dan untuk kekurangan dari Orbit Star N2 ini adalah yang pertama, Orbit Star N2 ini dia tidak unlock, artinya dia hanya bisa diisi oleh kartu Telkomsel Family. Jadi Telkomsel, Bayu, Simpati, terus kemudian Orbit. Selain itu dia tidak bisa, tidak akan muncul sinyalnya. Jadi si Orbit Star N2 ini di lock oleh Telkomsel Orbit. Ini saya sangat sayangkan untuk si HKM kenapa harus menciptakan router terus kemudian di branding dengan Orbit, karena kalau misalkan saya mendapatkan router di harga 500.000 dan bisa semua provider, tentu saya akan jauh lebih memilih router semacam itu daripada saya harus membeli Orbit Star N2 yang hanya bisa diisi kartu Orbit atau Telkomsel Family saja. Tetapi itu tidak masalah karena saya tinggal di tempat yang tercover oleh jaringan dari Orbit Star N2 ini. Kalau jenengan semuanya pengen nyoba si Orbit Star N2 ini, nanti saya kasih link pembeliannya di deskripsi di bawah. Ini sudah semakin gelap, saya Nanang MRK pamit. Kalau ada tutur kata yang salah atau yang mau ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.